Awalnya tak banyak orang yang tahu kalau wanita bertubuh subur penjual risol ini adalah Thalita Curtis, sang mantan Ratu FTV. Namun setelah jadi viral, kini semua orang penasaran bagaimana mungkin seorang Ratu FTV berakhir jadi penjual risol di depan minimarket. Kemana perginya kecantikan sang ratu? Kemana perginya harta yang terkumpul saat namanya melambung sebagai Ratu FTV? Langit, bisakah kau turunkan berat badanku? Aku ingin langsing tanpa diet. Bisa-bisanya kamu jelek-jelekin aku, padahal kan yang jelek mukamu. Anehnya, meski terkesan jatuh miskin, namun Thalita selalu terlihat ceria dalam setiap video yang diposting di medsosnya. Jangan-jangan Thalita sedang main drama, menyembuhkan luka di balik tawa cerianya. Aku merasa gini sih, memang sudah hidup aja harus begitu, memang harus kita lewati. Jadi kamu udah kayak... Jadi aku udah gak ada waktu nangis. Benar saja, air mata Thalita sudah terlanjur kering karena terlalu sering tertumpah. Bahkan mulai dari masa kanak-kanak, bak sebuah kisah FTV, Thalita terlahir tanpa diinginkan orang tuanya yang hamil akibat pergaulan bebas di dunia malam. Sampai hari ini aku nggak tahu bentuk muka mamaku, aku nggak tahu karena nggak ada foto yang ditinggalin. Kuburannya nggak dikasih tahu. Aku sempat nanya, aku mau ke kuburannya dong, mau kenal aja minimal aku tahu lah aku dari siapa. Thalita diasuh oleh orang tua sambungnya sekarang. Namun hubungan Thalita dengan orang tua sambungnya sudah terputus. Thalita pergi dari rumah setelah ribut besar dengan mama sambungnya. Sejak itu hidup Thalita syarat dengan kepahitan. Thalita menghancurkan tubuhnya dengan makan tak terkendali. Bobot tubuh Thalita sampai pernah menyentuh angka 115 kg. Dengan tubuh yang tak terawat, tak ada lagi tawaran job yang datang. Fase hidup terparah Thalita terjadi ketika Thalita sampai terjun ke dunia malam, hanya demi bertahan hidup. Pertama aku gagal nikah, ya kan? Uang nggak ada. Terus maksudnya aku meninggalkan keluarga. Nggak ada lagi nih keluarga yang bisa aku rangkul, yang bisa aku gandeng. Jadi aku nggak tahu aku harus ngerasain yang mana dulu. Terus tiba-tiba aku motor hilang. HP aku cuma pakai harga 700.000. Dan besok harus makan, listrik harus ada. Dengan aku numpang sama sahabatku juga yang tulang punggung. Jadi kita masing-masing mencari nih gimana cara bertahan hidup. Sampai aku nol, ATM-ku nol. Kita udah gak ada uang makan besok. Iya. Aku sampai minta-minta sama temanku, bagi 100 dong buat gue besok makan. Mau gak mau, Kak. Ada kok saksinya tuh, aku pacaran sama beberapa om-om. Aku karaokein sama beberapa om-om. Sampai aku sama om-om pun ada. Buat apa? Buat survive. Duitnya berapa? Gak ada, Kak. Gak ada sampai 10 juta tuh gak ada. Thalita berusaha bangkit lagi. Profesi sebagai driver ojek online pun pernah dijalani. Sampai akhirnya Thalita terdampar di trotoar sebagai penjual risol. Kondisi ekonomi Thalita mulai sedikit membaik. Dan bersamaan dengan itu, Thalita sadar kalau dia harus meninggalkan semua kehidupan kelam yang terbukti hanya membuatnya semakin hancur. Aku berhenti istilahnya meminta tolong kepada orang lain lagi, menyusahkan orang lain lagi gitu. Di malam itu gue akan berusaha untuk kembali ke jalannya Tuhan aja. Karena aku merasa apa yang terjadi dalam hidupku itu udah terlalu berat kalau minta tolong kepada manusia. Aku berserah aja apa yang mau dikasih, ke depannya jalannya mau gimana, mau disakitin lagi, mau dihancurin lagi, it's okay, udah biasa. I'm fine, I'm good, I can take care of all of that, what's gonna happen gitu. Nama Thalita kini terangkat kembali setelah jadi viral. Thalita sudah mulai merawat diri lagi. Siapa tahu tawaran syuting akan datang menghampiri. Jalan hidup sang mantan Ratu FTV ternyata jauh lebih dramatik daripada semua judul FTV yang pernah dilakoninya.